Yang siap sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan social media gereja, social media Bapak Gembala, baik juga social media yang sudah semakin banyak ini followersnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan lupa like, subscribe, and share. Baik di TikTok, ya, Suheri Gultom 01, Facebook, dan YouTube, Instagram, dan GBI Pelita. Saya percaya kita diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan melalui sosial media. Hari ini kita belajar firman Tuhan, sehati menuntaskan amanat agung. Kita belajar sehati menuntaskan amanat agung. Dari kitab Matius pasal yang ke-28, ayat 16 sampai kepada ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai kepada ayat yang ke-20. Mari sama-sama kita membaca dengan suara yang kuat. Bilang sebelahnya baca kuat-kuat. Bilang sebelahnya baca kuat-kuat. Ya, supaya jangan sayu-sayu nanti lama-lama ngantuk. Lama-lama mitop. Ya, nanti jadi tidur. Baik, sama-sama kita baca dengan suara kuat. 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah sampai kepada akhir zaman." Nah, cerita kisah ini adalah Yesus terangkat ke sorga, disaksikan murid-muridnya dan 500 pasang mata. Yesus terangkat ke sorga di Galilea, namanya nama bukitnya Bukit Zaitun. 2006 oleh kasih karunia Tuhan saya ada di tempat itu. Jadi di tempat itu kami dikumpulkan dan kemudian diperkatakan, disinilah Tuhan Yesus terangkat. Saya membayangkan sejenak Yesus terangkat. Saya flashback, imajinasikan dia naik terangkat seperti ini. Kemudian nubuatan di Alkitab juga dikatakan di tempat di mana dia terangkat, di situ juga dia akan datang. Maka di daerah-daerah itu udah banyak juga buat CCTV. Mana tahu Tuhan Yesus datang, tiba-tiba nggak permisi. Jadi ya emang kita tidak tahu kapan dia datang. Alkitab katakan dia datang bagaikan pencuri tengah malam, tidak seorang pun tahu. Jadi jangan tertidur, jangan berjaga-jaga, jangan sampai tertidur, ya, berjaga-jaga senantiasa. Saudara, ketika Yesus terangkat ke surga, maka dikatakan 11 orang rasul-rasul langsung sujud menyembah Yesus yang sedang terangkat. Jadi bayangkan dia sedang terangkat ke surga, dia masih sempat memberikan amanat agung. Dia sampai sempat memberikan perintah yang mulia, perintah yang agung kepada murid-muridnya. Pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. Spektakuler. 11 murid itu menyembah keagungan Tuhan Yesus. Tapi dikatakan kepada ayat yang ke-17, ada beberapa orang dari antara mereka mengalami keraguan. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, saya ajak kita sama-sama, jangan ada yang ragu bahwa Yesus telah bangkit. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Yesus telah bangkit dan telah naik ke sorga? Oh, luar biasa. Katakan sebelahnya, dia pun pasti datang. Ayo semangatlah. Ayo katakan, Yesus pun pasti datang. Bilang sebelahnya. Iya, bilang sama dia, berjaga-jaga, jangan tidur dengar khotbah. Nah, bilang sama dia, nanti pas datang dia lagi tidur pula nanti, saudara. Ya, Yesus datang. Kita nggak tahu kapan dia datang. Yang pasti Yesus datang. Oleh karena itu saya mengajak setiap kita sama-sama berjaga-jaga, saudara. Jangan ragu
Waktu kebangkitan Yesus juga ada murid-muridnya ragu dengan kebangkitan Yesus. Salah satu Thomas berkata, tunjukkan dulu tanganmu yang terpaku itu. Biar aku sentuh dengan tanganku, baru aku percaya. Maka namanya iman Thomas. Iman Thomas itu artinya adalah melihat dulu baru percaya. Tapi iman anak Tuhan Yesus belum melihat tapi percaya. Saya berdoa apapun yang kau doakan dengan iman tanpa ragu-ragu, dengan iman keyakinan penuh bahwa doamu dijawab Tuhan. Artinya apa? Belum kau lihat jawaban doa, tapi kau percaya doamu dijawab Tuhan. Anak Tuhan Yesus tidak boleh ada ragu-ragu. Anak Tuhan Yesus percaya doanya dijawab Tuhan dengan iman. Itulah iman, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang belum kita lihat. Belum kita melihat sorga, tapi percaya sorga. Siapa yang percaya bahwa dia kelak akan masuk ke sorga? Yang percaya bahwa dia masuk ke sorga, please angkat tangan. Wah, yang sebelah yang tidak angkat tangan ini masuk ke Sun Plaza. Saudara, kita belum melihat sorga tapi percaya. Bahkan saya sering membayangkan sorga. Saya sering membayangkan sorga. Sorga itu enak, menyenangkan. Wow, sorga itu tidak ada ratap tangis. Sorga itu tidak ada yang namanya kesedihan. Sorga itu yang ada pujian, penyembahan, memerintah bersama dia di keabadian. Sangat menyenangkan ada di sorga. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, jangan ada ragu-ragu dalam hidupmu. Buang keraguan. Yakobus 1 ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-7. Beberapa murid-murid Yesus ragu, benarkah ini Tuhan yang naik? Benarkah ini Tuhan yang bangkit? Ada keraguan. Beberapa orang. Berapa orang jumlahnya nggak dikasih tahu. Hanya dikasih tahu 11 murid menyembah. Tapi di antara 11 ada beberapa yang ragu. Yakobus 1 ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-7. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Terus, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi ketika engkau ragu, ketika engkau bimbang berdoa, justru keraguan, kebimbanganmu itu membuat doamu tidak dijawab Tuhan. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Saya ajak setiap saudara, apapun yang kau doakan hari ini, saat ini, dengan iman, kalau engkau tidak bimbang, maka doamu dijawab Tuhan. Amin. Nah, Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kalau saudara berdoa dengan percaya, itu akan terjadi. 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta. Katakan, apa saja yang ku minta. Coba sama-sama. Dan doakan. Percaya bahwa aku telah menerimanya. Bilang sebelahnya, maka hal itu akan diberikan padamu. Jadi ketika engkau berdoa, ketika engkau datang kepada Tuhan berdoa, yang dilihat Tuhan itu imanmu. Di hatimu yang dilihat Tuhan adalah imanmu. Ibrani 11 ayat yang 1 dikatakan, iman itulah bukti dasar segala sesuatu yang kau harapkan, yang belum engkau lihat. Makanya jaga iman. Dalam 1 Korintus 13 dikatakan, jaga iman, jaga pengharapan, jaga kasih. Jadi kalau engkau berdoa, engkau percaya bahwa doamu telah diterima. Dengan iman engkau perkatakan, doaku dijawab Tuhan. Kalau engkau sakit, engkau berkata, dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh. Kalau engkau mengalami kemiskinan, kesusahan, keuangan, terus engkau imani dan berkata, ekonomiku naik, ekonomiku diberkati Tuhan. Keuangan kami semakin naik dan semakin melimpah. Maka dikatakan dalam
2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Bahwa orang yang beriman memperkatakan imannya. Selalu memperkatakan iman. Selalu memperkatakan pengharapan. Selalu memperkatakan apa yang kau harapkan supaya terjadi. Jangan perkatakan sesuatu keraguan-raguanmu, kebimbanganmu. Ingat, iblis tidak maha tahu. Tapi ketika kau ucapkan, iblis tahu isi pikiranmu. Saya mau beritahu, iblis nggak tahu pikiranmu. Iblis tahu pikiranmu dan pikiran saya ketika saya ucapkan. Kalau saya ucapkan, nggak mungkin, iblis tangkap. Nggak bisa, iblis tangkap. Aku stres, iblis tangkap. Aku mati, aku gila. Betul kau nanti gila. Dan sekarang sudah hampir gila. Saudara, hati-hati. Pikiran kita bisa negatif, tapi iblis nggak tahu. Tuhan omnipresent, omniscience. Dia tahu semuanya isi pikiranmu, itu Tuhan. Iblis tidak. Dia nggak tahu isi pikiranmu. Makanya hati-hati apa yang kau katakan. Saya ajak sama saudara, ketika engkau berdoa, kau bayangkan doamu telah dijawab. Saya tidak tahu apa yang sedang kau doakan saat ini. Tanya sebelahnya, kau sedang doa apa? Tanya sebelahnya, kau sedang doa apa? Beberapa di antaramu doa apa kira-kira? Tanyalah, jangan terlalu serius, sersan. Serius tapi santai. Kira-kira yang sebelahmu doa apa kira-kira? Apa yang sedang kau doakan? Ada yang sedang mendoakan pekerjaan? Halo, ada yang mendoakan pekerjaan? Ya, kalau engkau berdoa pekerjaan Tuhan Yesus dengan iman. Ingat, yang dilihat Tuhan imanmu. Bukan bacot. Bukan bacrit. Ngomong-ngomong pun kalau gak ada imanmu gak jadi. Banyak bertele-tele pun doamu kalau gak ada imanmu gak jadi. Doamu singkat beriman jadi. Bukan salah doa yang panjang. Tapi ketika engkau berdoa pekerjaan Tuhan. Aku sudah tamat 3 tahun. Belum kerja-kerja. Aku dengar khotbah hari ini. Aku bayangkan aku sudah kerja. Pekerjaan apa yang kau sukai? Ada pekerjaan yang suka mungkin di kantor. Ada yang mungkin yang suka kerjaannya di pabrik atau di lapangan, manajer atau karyawan di akuntan, whatever. Apapun yang kau sedang doakan, bayangkan, aku sedang kerja seorang ahli akuntan di PT terkenal. Aku seorang advokat, aku seorang notaris. Bayangkan the power of imagination, kuasa membayangkan. Jangan bayangkan dirimu yang buruk-buruk. Filipi 4 ayat 8 katakan, pikirkanlah yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar. Apa yang sedap kau dengar, itu yang kau pikirkan. Engkau sedang berpikir tentang pekerjaan, bayangkan. Aku bekerja. Perkatakan, aku bekerja, aku bekerja. Buat lamaran, 1, 10, 100. Buat lamaran. Doakan dalam nama Yesus, lamaran ini diterima. Aku yakin kalau kau anak Tuhan sungguh-sungguh, masa dari 100 lamaran gak ada yang manggil? Kalau sempat 100 lamaran kau buat, gak ada yang manggil-manggil. Ku cek dirimu, mana tahu kau cacingan. Masa 100 lamaran gak ada yang manggil-manggil, masa interview aja gak ada. Kejem banget. Makanya kalau engkau melamar itu, pas fotomu kasih yang terbaik. Karena saya pernah interview orang, karena saya yang menentukan menang atau kalahnya, banyak sekali orang ngasih lamaran ke saya. Seleksi pertama, lihat fotonya. Cacingan. Bilokon. Do you know what is bilokon? Jangan buat foto-foto yang begitu. Tapi jangan juga foto ala-alai gini-gini. Jangan. Nah. Langsung kau kalah sebelum diinterview. Buat foto yang smart. Tertarik orang menantang. Tertarik orang untuk mengajakmu interview. Berdoa. Saya percaya. Siapkan skillmu yang terbaik. Skillmu yang terbaik. Untuk awal-awal pekerjaan jangan cari gaji. Cari pengalaman. Cari pengalaman.
Cari pengalaman. Kalau engkau punya pengalaman, orang akan mengejarmu. Karena engkau punya pengalaman kerja. Engkau berkualitas. Jangan ragu, jangan bimbang. Bayangkan aku kerja dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Ayat itu berkata, kalau tidak bimbang hatimu, apa yang kau doakan, engkau akan menerimanya. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kalau engkau sedang berdoa untuk rumah, Tuhan aku ingin punya rumah. Doakan, foto rumah itu, lengketkan di kaca. Doakan dalam nama Yesus, kami punya rumah dengan istriku ini. Tenang ma, sabar. Tuhan sedang jawab. Doakan terus. Tuhan pasti akan jawab. Sembari kau menabung, bekerja yang baik, bekerja yang sungguh-sungguh. Aku butuh sepeda motor untuk jadi pakai Grab. Doakan. Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 39, bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Biarlah Tuhan jadi Tuhan. Jangan dirimu jadi Tuhan. Jangan diri saya jadi Tuhan. Biarlah Tuhan jadi Tuhan. Dia punya cara menolongmu. Engkau boleh putus asa, Tuhan gak pernah putus asa samamu. Engkau boleh bingung, Tuhan tidak pernah bingung. Engkau boleh drop down, Tuhan tidak pernah drop dan down. Makanya engkau percaya kepada Dia tanpa ragu-ragu. Bahkan kalau engkau sudah lama, sekian lama, engkau mau minta jodoh, doakan dalam nama Yesus. Sembari engkau menata bodimu, perlulah menata bodi juga. Jangan hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jodohku dikirim Tuhan. Pas datang seseorang melihatmu, bawa minyak jelantah, osamu bawa jengkol, rambutmu tak becus. Jangan ya, tetaplah roh, jiwa dan tubuh, kan trikotomi kan. Kita terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Persiapkan dirimu. Tuhan akan antar orang yang tepat. Jangan percayai dirimu yang salah. Aku ini gak mungkin laku. Aku ini gak mungkin ada yang mau. Aku orang yang terjelek di tingkat desa dan tingkat kota. Please deh. Jangan. Imani dirimu yang baik. Aku tiap hari bilang dalam diriku, aku berhasil. Hari ini hari yang luar biasa. Hari ini hari yang dahsyat. Pekerjaanku berhasil. Pernikahanku makin harmonis. Anak-anakku diberkati. Aku sehat. Apa yang ku pegang diberkati Tuhan. Bagian Tuhan memberkati. Bagianku melakukan yang terbaik. Sekolah yang terbaik. Tidak cabut-cabut. Tidak nyontek ujian, tidak titip absen. Saudara, jangan ragu-ragu, buang keraguan-raguanmu. Saya yakin juga yang sini anak-anak perempuan, kau tidak suka cowok-cowok yang ragu-ragu cintanya samamu, betul? Kalau sempat ada seorang cowok mengatakan, ya sebenarnya aku ada rasa senang, cuma masih ragu. Kau atau tidak? Kalau ragu, putuskan. Aku gak suka cowok yang ragu-ragu bilang. Ingat, cari cowok yang benar-benar mencintaimu. Bahkan saya katakan, terima seorang laki-laki anak Tuhan yang lebih mencintaimu daripada kau mencintai dia. Ngerti? Ada seorang laki-laki yang sangat mencintaimu, sayang samamu, setia samamu, mengasihimu. Dia ngejar-ngejar cintamu, yang itulah kau cari. Daripada kau mengejar cinta cowok. Ada seorang laki-laki pujaan hatimu. Namanya Lamhot. Karena dia selalu hot. Kau selalu terpesona dengan si Lamhot. Wajahnya seperti artis Korea. Mulus. Kalau ada nyamuk tergelincir dia. Beberapa wajahmu kayak wajahku juga. Kalau ada nyamuk bersangkar. Karena ada letak pijakannya ada. Kau cari cowok seperti dia misalnya. Waduh, yang six-pack. Yang bodinya, harumnya. Paslah seperti artis Korea. Yang kau lihat-lihat itu.
Tapi sayangnya dia gak cinta samamu. Atau sedikit aja sayang, atau sedikit aja cinta. Jangan itu pilihanmu. Cari pilihanmu kepada orang yang benar-benar mencintaimu. Yang benar-benar berkata, aku tidak ragu. Aku mencintaimu. Sampai kapanpun, ku nantikan cintamu. Dan berkali-kali cowok datang samamu, tetap putus. Tetap kau gak lihat dia. Gak apa-apa kau gak lihat aku sekarang. Sampai waktunya Tuhan. Setelah kau menikah, aku tidak akan ganggu kau lagi. Kalau masih ada cowok-cowok yang mengganggu kau, aku sabar. Kau tahu siapa yang benar-benar mencintaimu. Cari yang seperti itu, walaupun kau lihat mukanya gak jelas. Gak apa-apa. Mukanya antara gerobak dan gak apa-apa. Tapi cari orang yang sayang sama mencintaimu. Saudara, jangan ragu. Jangan ragu dengan doamu. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan ragu. Aku memberikan kuasa kepadamu. Mandat. Kuasa yang dari sorga, kuasa yang di bumi diberikan Tuhan kepadaku. Exousia. Artinya ada otoritas, ada wewenang yang diberikan Tuhan untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu perintah bagi setiap orang percaya. Memberitakan Injil itu bukan tugas pendeta, sintua, evangelis, sekolah teologi. No, memberitakan Injil itu tugas setiap orang percaya. You and me, all believers, semua orang percaya. Jangan ragu, diberikan Tuhan kepadamu kuasa. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, jikalau Roh Kudus turun kepadamu, engkau diberikan kuasa menjadi saksi Kristus. Dunamos, dinamit, dinamo, ledakan energi. Makanya orang yang penuh Roh Kudus akan ada kuasa, akan ada energi, menjadi orang yang semangat di tengah badai. Makanya saya selalu memelihara kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada saya, dipenuhi Roh Kudus dan ditandai berbahasa Roh Kudus. Berbahasa Roh Kudus bukan dipaksakan, bukan keharusan, kasih karunia, kehausan. Kalau engkau haus, percaya, buka mulut, Tuhan berikan engkau kepenuhan Roh Kudus. Maka kisah 1 ayat 8 dikatakan engkau akan jadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung-ujung bumi. Dalam poin yang kedua dikatakan engkau diberikan otoritas, diberikan exousia, dunamos. Ada kuasa yang menyertaimu. Kalau engkau mau dipakai Tuhan memberitakan Injil, saya percaya diberikan kuasa. Samanya itu kalau Amerika Serikat mengutus pasukan perang di Irak, perang di Afghanistan, pastilah kuasa sorga, kuasa daripada Amerika atau alat-alat perang dipercayakan kepada tentara-tentara Amerika untuk berperang di Irak atau di Afghanistan. Gak mungkinlah diutus berperang tentara Amerika tanpa ada perlengkapan, tanpa ada peralatan. Saudara dan saya adalah duta besar surgawi. Katakan, saya duta besar surgawi. Siapa yang mengutusmu turun ke bumi ini? Tuhan. Engkau bukan sekedar lahir, engkau bukan sekedar ada tujuan Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Supaya kamu pergi, berbuah dan berbuah lebat. Buah di situ adalah jiwa-jiwa dimenangkan. Buah bisa buah pertobatan. Buah itu bisa jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saya berdoa supaya ketika engkau pergi ke kampus, tempat pekerjaanmu, engkau menjadi pemberita Injil. Bagaimana caranya Pak memberitakan Injil? Saya belum tahu Alkitab. Makanya di gereja kita ada MSK, menjadi seperti Kristus modul 1, 12 sesi. Mengalami Kristus, dasar-dasar kekristenan. Ada modul 2, sejalan dengan Kristus. Modul 3, kokoh dalam Kristus. Modul 4, kepemimpinan dalam Kristus. Belajar Alkitab, baca Alkitab. Datang kemari, bergabung. Tidak penting syaratnya ada gereja apapun. Siapapun bisa datang belajar Alkitab. Tanpa membaca Alkitab, imanmu enggak tumbuh. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Daniel 11 ayat 32, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak.
engkau perlu mengenal Tuhan. Supaya kau tidak ragu. Dia sudah bangkit pada hari ketiga. Dia sudah naik ke surga. Dan dia mencurahkan Roh Kudus. Dan dia pasti datang yang kedua kali. Apakah engkau percaya Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kali? Untuk menjemput orang-orang yang percaya. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara. Engkau mau dipakai Tuhan. Yesaya 8 ayat 6 berkata. Nabi Yesaya berkata. Lewat Nabi Yesaya. Siapakah yang mau kuutus? Dia berkata, ini aku Tuhan. Utus aku Tuhan. Saya rindu setiap engkau. Sama seperti saya. Sering berdoa. Utus aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Kalau engkau mau dipakai Tuhan memberitakan Injil, penyertaan Tuhan luar biasa. Ingat, tujuan Tuhan kau lahir ke bumi bukan kaya. Tuhan tidak peduli berapa hartamu setelah meninggal. Tuhan gak peduli S1, S2, S3, profesor setelah meninggal. Bukan itu tujuan utama Tuhan. Tujuan utama Tuhan memilihmu, Yohanes 15 ayat 16. Supaya engkau berbuah. Supaya orang dimenangkan, diselamatkan. Tidak kebetulan engkau mendengar firman Tuhan hari ini. Inilah isi hati Tuhan. Menjelang dia naik ke sorga. Dia memberikan perintah yang dikatakan amanat agung. Jadikan segala bangsa muridku. Ajar mereka melakukan segala sesuatu. Murid dalam bahasa Yunaninya matetes. Arti matetes artinya adalah hidup seperti Yesus. Kalau engkau murid Yesus, saya murid Yesus. Ciri-cirinya hidupmu dan hidup saya persis seperti Yesus. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalaupun belum sempurna, sedang menuju kesempurnaan. Saya mengajak setiap saudara, sadari Tuhan mau memakai engkau. Lihat Saulus, seorang pembunuh, berubah jadi Paulus, penulis kitab Perjanjian Baru terbanyak. Lihat wanita Samaria yang berzina, yang mengambil suami orang, suami yang keenam. Ketemu Yesus di sumur Yakub, dia bertobat menjadi pemberita Injil. Abraham pun punya kekurangan, tidak mengakui hak Sarah istrinya. Musa pun punya kekurangan, membunuh. Tidak ada yang sempurna di Alkitab. Maka Lukas 5 ayat 32 berkata, aku datang mencari orang berdosa. Tahukah saudara siapa yang menulis kitab Matius ini? Seorang yang bernama Lewi. Pemungut cukai. Orang yang berdosa. Orang yang koruptor. Rakus, tamat. Tapi Tuhan memilih dia di rumah penjualan transaksi. Dia mengutip dari orang-orang Yahudi. Mengambil jumlah lebih daripada semestinya. Mencekik. Rakus. Tapi Tuhan berkata kepada Lewi, ikutlah aku, tinggalkanlah tempat ini. Lewi mengikut Tuhan Yesus dan dia menulis kitab Matius. Ini yang kita baca, ini yang menulis namanya Lewi. Lewi pemungut cukai dan dia mati martir. Dia orang yang berdosa dipilih Tuhan. Saya pun orang berdosa. Saya pun banyak kesalahan saya. Saya percaya Tuhan tidak salah memilih saya. Tuhan tidak salah memilihmu. Dia tahu cerita hidupmu. Dia tahu dosamu. Tapi Tuhan berkata, aku memilih engkau. Maukah engkau berkata hari ini, Tuhan pakailah aku memberitakan Injil. Sehingga kalau engkau mahasiswa, berhati-hatilah engkau kuliah. Jangan terlambat. Karena menginjil bukan harus kata-kata, ayat-ayat. Memang penting memberitakan Injil. Roma 10 ayat 9 dan 10. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan bangkit dari kematian, percaya dalam hatinya maka dia diselamatkan. Itu penting. Tapi sebelum sampai Injil diberitakan, orang lebih tertarik dengan perbuatanmu. Engkau mahasiswa, punya potensi pemimpin bangsa ini. Saya terbeban kepadamu. Tangkap isi hati Tuhan ini. Supaya engkau jadi berkat di mana engkau berada. Perhatikan cara kuliahmu. Jangan titip absen. Jangan nyontek. Jangan sogok dosen. Perhatikan cara pacaranmu. Anak-anak mahasiswa laki-laki. Jangan sembarangan kau melihat gadgetmu yang pornografi. Karena apa yang kau lihat akan merusak hidupmu. Bahkan pesanku sama kamu. Kalau engkau merokok, tinggalkan rokokmu. Tuhan sanggup melepaskan engkau dari rokok.
Rokok itu tidak benar di mata Tuhan. Tidak benar. Jelas kami dokter aja tahu bahwa rokok itu merusak seluruh keadaan tubuhmu. Kanker paru-paru 28 kali lipat. Perokok pasif lebih parah. Korban. Tinggalkan rokok. Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Tinggalkan biliat. Tinggalkan pornografi, masturbasi, onani. Tinggalkan. Tuhan memilihmu. Walaupun engkau punya sisi gelap, Tuhan tahu seluruh cerita hidupmu. Tapi Tuhan berkata, aku yang memilihmu. Lihat si Paulus, siapa dia? Saulus, pembunuh orang Kristen. Wanita Samaria itu mencuri suami orang. Lihat Tuhan pakai orang-orang yang berdosa. Saya pun orang berdosa. Tapi setelah saya ikut Yesus, kutinggalkan. Apakah sempurna langsung? Tidak. Diproses Tuhan. Kadang jatuh bangun. Tapi saya bersyukur. Saya lupakan hal-hal yang gelap itu. Di tempat kosmu mungkin banyak orang yang melakukan kegelapan. Cowok-cowok gampang masuk ke kamar kos cewek. Mereka entah apa yang mereka kerjakan. Jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam percabulan. Saya percaya lewat hidupmu mereka dimenangkan. Alkitab berkata, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Saya berdoa hari ini, jadilah engkau saksi Kristus lewat perkataan, lewat perbuatanmu, lewat kehidupanmu sehari-hari. Ada jiwa-jiwa dimenangkan. Saya berdoa orang-orang yang ada di sekitarmu akan mengenal Tuhan lewat hidupmu. Pak Pendeta, aku pendosa. Tuhan tahu dosamu. Tuhan memilih. Pak Pendeta, aku tidak tahu Alkitab. Belajar Alkitab. Datang MSK. Atau cari di internet banyak Alkitab yang membawa engkau mengenal Tuhan. Aku percaya bukan engkau yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih engkau. Tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus.